Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Yang pertama, monggo tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila wonten sonten menika ba'da maghrib saged sareng-sareng hadir rutinan ngaji bareng-bareng ngantos salat isya nggih. Mugi-mugi dados amal soleh yang makbulah, yang insyaallah nanti akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, banyak nikmat yang kita rasakan bersama-sama. Begitu juga kita juga banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Kita jujur mawon. Tapi indahnya ketika kita berbuat dosa, Allah tidak mengurangi sedikit pun nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan hari ini kita rasakan bersama-sama. Nikmat kesempatan, ya, kesempatan untuk bisa beramal soleh sehingga nanti akan menambah pundi-pundi kebaikan kita fi yaumil akhir. Keranten kita semuanya ini jamaah, hidup itu pasti ada ujung akhirnya, dan ujung akhir kehidupan adalah kematian. Anas bin Malik itu menceritakan bagaimana Rasulullah itu di ujung kehidupan beliau. Anas menceritakan karena Rasulullah tawafahullah fi sittina sanatan. Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah pada usia 60 tahun. Rasul wafat jamaah. Ketika diumumkan Rasul wafat, sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab enggak terima. Marah-marah dia. Hingga kemudian Umar pun berteriak, "Man kana yaqulu anna Muhammadan qad mata." Siapa saja yang bicara bahwa hari ini Muhammad telah meninggal dunia, hadapi aku. Enggak terima jamaah. Enggak ada satupun sahabat yang berani menegurnya. Hanya satu sahabat yang berani menegurnya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Umar, ketahuilah, man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah itu maha hidup, enggak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah hari ini Muhammad telah meninggal dunia. Rasul, ya, sosok hamba Allah yang Allah cintai pun juga meninggal dunia. Apa maneng Pak Jokowi, ya, mati. Ya, Pak Prabowo mati. Kaisang mati. Gibran mati. Jenengan mati. Kabeh mati jamaah, kau usah khawatir nggih. Kabeh nggih mati. Nah, bekal kematian kita ini jamaah rahimakumullah jangan sampai lepas nggih menika iman. Ya. Iman ini jamaah kenikmatan yang wajib kita jaga, jangan sampai lepas dalam dada kita masing-masing. Ibnu Mas'ud berkata, "Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuhu wa man la yuhibbu." Allah itu memberikan dunia ini kepada siapapun. Orang yang Allah cintai, Allah berikan dunia. Orang yang Allah benci pun juga Allah berikan dunia. Sing sregep ngaji diberikan dunia, sing gak tahu ngaji blas pun juga diberikan dunia.
Sing ahli ta'ah Allah berikan dunia, sing ahli maksiat juga Allah berikan dunia, semua Allah berikan dunia. Tapi ingat, wala yu'til imana illa man yuhibbu. Tapi iman ini jamaah tidaklah Allah berikan kecuali kepada hambanya yang Allah cintai. Maka kalau hari ini kita ini masih ada iman dalam diri kita masing-masing, bersyukurlah hari ini kita dicintai oleh Gusti Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, saya ingin memberikan beberapa hadis Nabi berkaitan dengan pentingnya iman itu. Saya katakan sebagai password kita masuk surga adalah iman. Ada orang yang dia itu ahlul ma'asi, kemaksiatannya luar biasa. Tapi kalau imannya masih ada, ya, imannya masih ada, tidak terbatalkan dengan kesyirikan dan kufuran, kata Rasul, yakhruju minan nar walau karena fi qalbihi misqal minal iman. Akan keluar dari api neraka itu seorang hamba Allah walaupun imannya tinggal sebesar biji atom. Ya, terus iman sebagai penjaminnya. Makanya ketika turun firman Allah surat Al-An'am yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan iman mereka itu tidak dicampur dengan kezaliman, imannya murni. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan fid dunya wal akhirah wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibaca oleh Kanjeng Nabi, para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, kam fina la yuzlim nafsahu. Duh Kanjeng Nabi, siapa sih dari kita ini yang enggak pernah berbuat dosa, yang enggak pernah berbuat zalim? Semua kita enggak pernah, ya pasti berbuat kezaliman, ya pasti berbuat dosa. Ayat ini berat ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bukan itu maksudnya. Kamu ingat enggak perkataan Luqman pada anaknya bahwa yang dinamakan az-zulmu adalah apa? Syirik, ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Makanya kalau sudah iman ini jamaah, ya, dihancurkan dengan kesyirikan, subhanallah, itu musibah besar. Nah, saya berikan beberapa kabar gembira yang Rasul berikan pada umatnya tentang keimanan ini. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasul bersabda, ini ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat di satu kesempatan, beliau bersabda, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhir rajulin yakhruju minan nar. Ini sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, la'alamu, betul-betul mengetahui siapakah orang yang pertama kali masuk surga. Rasul tahu itu. Sinten mangke sing pertama mlebu swarga, sinten? Rasul tahu. Napa jamaah hidayah? Maula lampis jawab, ya. Tapi yang jelas Rasul tahu. Dan juga Rasul juga tahu wa akhir rasulin yakhruju minan nar. Rasul juga tahu siapakah orang yang paling akhir keluar dari api neraka. Oh jamaah. Jadi Rasul tahu betul siapa yang pertama masuk surga, dan Rasul juga tahu siapakah yang paling akhir keluar dari neraka. Ini artosipun bahwa orang beriman itu tidak akan selama-lamanya di neraka. Selama ada keimanan, dia akan dikeluarkan oleh Allah, ya, dan kemudian dia masuk surga. Meskipun dia rokok diencal-encal dhisik, diwolak-walik, ya, diobong, ya, pemane, sampai akhir umur, ya. Tapi karena ada iman, walaupun sekecil biji atom, ini sebagai passwordnya. Makanya kita bersyukur di KUA itu kan, saya belum menikah kan diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat kan. Nah ini bisa jadi orang itu nggak pernah bersyahadat, kemudian ada keimanan itu. Ya. Baik, lanjutnya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati. Nah ini jamaah. Nanti pada yaumul mahsyar, ya, di pada mahsyar itu ada episode namanya yaumul mizan,
hari perhitungan. Setiap kita akan mengalaminya, dipanggil satu persatu. Maka dikatakan yu'ta birrajulin, didatangkan setiap satu persatu orang itu, dihisab, dipanggil satu persatu, nggak bisa diwakilkan. Kalau sekarang kan bisa diwakilkan, ya, besok nggak bisa diwakilkan, dihisab. Yauma gambarannya dalam soal Al-Ma'arij itu, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'raduna, semuanya ditampakkan amal-amal kita itu. Sing apik ketok apik, sing elek ketok elek. Enggak bisa kita sembunyikan. Semuanya nampak semuanya. La takhfa minkum khafiyah. Kamu enggak mampu menyembunyikannya. Ketok kabeh sudah. Ya. Kalau hari ini kita bisa menyembunyikan. Sing apik kita ketokno, sing elek kita sembunyikan. Ketaatan kita tampakkan, dosa kita sembunyikan. Besok nggak bisa. Fayuqalu, maka dikatakan kepada rajul ini, orang ini, a'ridu alaihi sigara zunubihi wa yukhba'u annu kibaruha. Nah, subhanallah. Tampakkan semuanya dosa-dosa kecilnya, maka ditampakkan oleh Allah semua dosa-dosa kecil kita. Ketok kabeh jamaah. Dosa kecil, rasan-rasan, ngentit, ngintip, apa nih? Ya sing ngono iku lah ya. Dosa kecilnya ditampakkan semuanya. Kemudian wa yukhba'u anu kibaruha. Sedangkan dosa besarnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak diketokno. Subhanallah ini. Ya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ya fulan, amilta yauma kadza wa kadza, hal tadzakkar, wahai fulan, ingat gak kamu itu bahwa dulu kamu di dunia pernah mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ini dosa besar ini. Ya, Allah tutup aib kita di akhirat, ya, hanya berupa pertanyaan. Kamu ingat enggak dulu berbuat dosa seperti ini? Seperti ini, seperti ini. Wa huwa mukirun la yungkir. Maka dia pun mengakui dan tidak mengingkarinya. Betul ya Allah, kami dulu pernah berbuat dosa seperti ini. Seperti kita nggak bisa mengingkari, sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya wa huwa musfikun min kibariha. Akhirnya dia pun sedih, putus asa karena dosa-dosa besarnya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa diingkari. Maka semua tampak sudah. Dosa kecilnya banyak, dosa besar juga kelihatan. Kemudian apa yang terjadi? Karena masih ada iman tadi itu. Fayuqalu, dikatakan pada dia, utuhu makana kulli sayiatin amilaha hasanatan. Nah, jamaah. Sudah ganti pada hari ini semua dosa-dosanya itu, semua kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia pernah kerjakan. Oh subhanallah. Jadi dosa kecilnya ditampakkan, dosa besar ditanyakan, itu Allah ganti ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia pernah kerjakan. Fayaqulu, kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah, innali dzunuban, aku ini punya banyak dosa sebenarnya. La arohaun, hari ini aku gak melihat sama sekali dosa-dosaku itu. Semua telah Allah ganti dengan kebaikan. Nah, jemaah rahimakumullah, hadis ini diberikan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6571, Imam Muslim di nomor 190, dan At-Tirmizi di nomor 2596, di pojok kiri atas sebelah bawah kanan. Ya, oh Adi Hidayat ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kita lihat apa kesimpulannya di hadis ini. Ada dua. Yang pertama, kalau kita ingin masuk surga saja, jaga iman. Selesai sudah. Kalau kita punya iman, kita jaga enggak terjebak pada kesyirikan dan kufuran, masuk surga kita itu. Entah di nomor berapa kita enggak tahu. Tapi kalau kita ingin masuk surga lebih cepat lagi di awal, maka banyaklah beramal soleh. Karena iman sebagai passwordnya, amal soleh sebagai pengganti semua amal kejelekan kita. Makanya Allah katakan di akhir surat Al-Kahfi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka baginya surga Firdaus. Nah, jamaah. Dan kita tinggal milih mlebu swarga saja, ya, berbuat dosa banyak, atau mlebu swarga lebih cepat, maka pilihannya banyak-banyak beramal soleh. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Rasul bersabda, "Inni la'arifu akhiru ahli nar khurujan." Ini tulisannya tadi, ya. Tadi kan dikatakan saya itu sangat mengetahui siapakah orang yang pertama masuk surga dan siapakah orang yang paling akhir keluar dari api neraka. Nah, artinya dia masuk surga belakangan. Kemudian dijelaskan di sini hadis dari Abdullah bin Mas'ud, "Inni la'arifu akhiru ahli nari khurujan." Aku tahu betul siapakah orang yang nanti paling akhir keluar dari api neraka. Tahu betul saya ini. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa kira-kira itu?" Dikatakan, "Rajulun yakhruju minha zakhfan." Ya. Nanti yang keluar paling akhir dari api neraka adalah seseorang yang keluar dari neraka itu dalam kondisi merangkak, delosor. Ya. Sama. Kenapa demikian? Karena tadi itu sudah diencal-encal di neraka. Kemudian Allah lantas keluar dari neraka dalam kondisi delosor, ngelesot, merangkak, wis lemes kabeh. Ya. Nah, kalimat Zakhfan ini saya teringat dengan hadis Nabi yang lain. Jamaah, ada dua waktu sholat, ya, yang wajib kita jaga berjamaahnya. Ya, semuanya kita wajib menjaganya tentunya. Tapi ada dua waktu sholat yang istimewa yang kita usahakan untuk menjaganya. Waktu apa itu? Isya dan subuh. Ya, isya berjamaah dan subuh berjamaah. Rasul mengatakan, ya, "Inna asqala sholati 'indal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Dua waktu yang paling berat dari waktu sholat bagi orang munafik adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Makanya kenapa kok berat? Ya karena memang disunahkan kalau sholat isya dan subuh itu bacaannya agak dipanjangkan. Nah, orang-orang munafik nggak mau seperti itu. Ya. Ya, karena orang munafik itu kalau sholat itu nggak mau lama-lama. Allah katakan di surah An-Nisa itu ciri orang munafik itu adalah wala yakumuna illa wahum kusala. Mereka itu tidaklah sholat berdiri kecuali dalam keadaan malas, kepengennya cepat. SSW, nama Pak SSW ini Pak, satset wet. Ya, okay. Nah Rasul itu mensunahkan kita isya itu agak panjang, subuh panjang. Nah, jadi kalau kita ini menjaga sholat isya dan subuh berjamaah kata Rasulullah, ya, bariat minazimmah, ya. Jadi Allah itu akan menjaga kita dan akan melepaskan kita dari sifat kemunafikan. Kenapa demikian? Walau ya'lamu ma fihima. Kalau seandainya orang munafik itu mengetahui dahsyatnya dua waktu salat ini, ya, isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau bijakhfin, ya, atau bihadwin. Mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak, ya. Ini jamaah. Baik. Jadi nanti itu orang yang paling akhir keluar dari api neraka adalah orang yang merangkak. Ya. Fayuqalu lahu, dikatakan pada dia, ya, intolik fadkhil jannah. Udah, pindahkan orang ini dan masukkan dia ke surga. Loh jamaah. Jadi dipindahkan orang ini dan masukkan dia ke surga. Qala fayadhabu liyadkhulal jannah. Kemudian dia pun pergi menuju ke surga. Sampai di pintu surga, ya, di babul jannah, di pintu surga, ternyata dia melihat fayajiduna saqat akhuzul manazila. Subhanallah, ketika dia masuk di pintu surga,
dia melihat, wow, sudah banyak penduduk surga yang menikmati indahnya surga. Masya Allah. Jamaah Masjid Al-Hidayah. Wah, ketok kabeh iku. Wah, bebas menurut iku lak bensin ngaji, aku dijak ngaji gak tau gelem. Nah, iku sing biasane jamaah sibuk, aku dijak jamaah malah ketok kabeh. Sehingga dia malu, fayarji'u, dia kabeh balik maning, malu dia. Ya kayak kita ini jamaah, ya masuk kantor telat, izin kan kita kan? Izin. Ya, nggih, peru nggih. Ya, nek telat masuk kantor kan malu kita ini. Nah, fayarji'u, kemudian dia kembali lagi, fayaqulu, maka dia menghadap Allah. Ya Rabb, qad akhadhan nasul manazil. Gusti Allah, kula malu, kula izin. Karena semua manusia telah mengambil tempatnya masing-masing di surga dan sudah menikmati indahnya surga. Sedangkan saya malu. Ya. Maka Allah pun menghibur dia. Fayuqallahu, dikatakan kepada dia, atazkur zaman allazi kunta fih. Ya. Tidakkah kamu masih ingat dulu di suatu zaman di dunia, ya, kamu berangan-angan, ya, berangan-angan. Ya, orang itu kan pasti punya angan-angan mlebu swarga. Jadi orang waras pasti dia kepengin mlebu swarga. Orang beriman dia waras pasti kepengin mlebu swarga. Kalau ada orang beriman gak kepengin mlebu swarga, iki wong beriman gak waras. Ono gak ngoten niku? Wonten jamaah. Jenengan buka di IG, di Facebook, ya, di medsos itu ada orang itu, aku lebih suka masuk ke neraka karena bisa ketemu dengan artis Korea. Loh, ngoten jamaah Mas. Ya, kayak kemarin kan mantan pelawak Jadi itu ya, ini nggak? Jadi itu temannya Cak Lontong, ya, yang nggak payu Jadi ini dengan Islam Pancasilanya di bajunya itu, ya. Dia ngomong nggak butuh surga, ya, nggak butuh surga, ya, karena bagi dia saya beramal tidak mengharapkan surga, saya beramal karena neraka dan sebagainya, kan ada itu kan kemarin viral itu. Jadi ada zaman Rasulullah, orang itu pasti dia berangan-angan mlebu surga. Makanya kita ini disunahkan kalau berdoa itu jangan pernah melupakan doa ini. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini jamaah, ini nanti sebagai, ya, bergaya ini kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dulu pernah berangan-angan kepengin mlebu swarga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apal Bu? Ya, Allahumma do Gusti Allah, ini saat temani dalam niki as'aluka nyuwun dumateng panjenengan ridhoka, keridhaan panjenengan dan surga, ya, wa auzubika, dan dalam berlindung kepada panjenengan min sakhatika, dari kemurkaan panjenengan, wan nar, dan api neraka. Apal nggih? Dihafalkan iku jamaah. Ya. Fayaqulu na'am, betul ya Allah, kami dulu pernah berangan-angan kepengin mlebu swarga. Fa yaqul lahu tamanna. Udah, sekarang kamu berangan-anganlah kamu. Maka dikatakan fa tamanna, maka dia berangan-angan. Dari jamaah, orang itu menyesal itu pasti di akhir. Kemudian dia akan berangan-angan, mendahni. Ya, mendahni. Misalkan jenengan datang telat ngaji di sini, Masya Allah, materi ini api, kok telat gimana? Mendahni aku mang teko lebih awal, isok ngikuti pengajian itu wow. Jadi angan-angannya itu datang setelah penyesalan. Maka dikatakan tamanna, berangan-anganlah kamu. Maka dia berangan-angan, mendahni aku ikim isok lebih swarga lebih awal, gak mampir dulu ke neraka. Betapa indahnya itu. Mendahni aku mbiyen isok bareng ngaji di Masjid Al-Hidayah, sehingga kemudian isok bareng-bareng mlebu swarga. Nah, taman jamaah, berangan-angan.
Kemudian dikatakan fa innakal ladzi tamanita asrata ad'a fid dunya. Ya. Sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu angan-angankan nanti itu akan aku libatkan 10 kali lipat dari angan-angan kamu itu. Maka jamaah rahimakumullah, tidaklah ada yang diangan-angankan kecuali dia berangan-angan mendahne nanti bisa masuk juga lebih awal. Ya. Akhirnya dikatakan ya Rabb ataskharu bi minni wa antal malik. Ya. Duh Gusti Allah, panjenengan seolah-olah menghinaku, ya, melecehkanku misalkan, dengan saya disuruh berangan-angan. Apa? Saya sudah banyak dosa. Wa antal malik, dan Engkau Maha Penguasa, perkasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan angan-angannya itu. Maka dia masuk surga seolah-olah dia masuk surga lebih awal dan melupakan semua yang dialami sebelum-sebelumnya. Nah, jamaah rahimakumullah, dados inilah keimanan, ya. Jadi iman ini sebagai garansi kita password kita masuk surga. Makanya jangan sampai dibatalkan dengan kesyirikan, ya. Orang itu kalau sudah dijebak kesyirikan, masya Allah, itu musibah besar, imannya sudah hilang. Makanya Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, la in asrokta, kalau kamu itu syirik, ya, menyekutukan Allah, enggak bertobat, la yahbatonna amaluka, pakai lam takkid dan nun takkid di belakangnya, la yahbatonna, maka pasti Allah akan menghapuskan amal-amal kamu sekalian. Sudah enggak beramal sama sekali, entek pahala amalnya itu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang yang rugi dan bangkrut. Ya, dulu pernah saya ceritakan, ya, bahwa syirik itu ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil. Dua-duanya diharamkan, enggak boleh, karena dua-dua ini akan merugikan kita sebagai hamba Allah. Kalau kita mati dalam kondisi dua-duanya ini, masya Allah, kita nggak mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan bagaimana Rasulullah itu menceritakan ada orang-orang itu yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan protes. Jadi nanti itu ada orang protes, jamaah. Ya, moga-moga jangan menangi tiang-tiang protes ini di padang mahsyar, ya. Jadi ada orang protes. Apa protesnya? Ya Rabb, duh Gusti Allah, faqad amilna fid dunya wa anta a'lam. Duh Gusti Allah, kami dulu kan telah banyak beramal soleh dan Kau Maha tahu tentang amal soleh kami. Fa'ilal jaza, mana pahala kami? Ternyata ketika dia mengatakan telah banyak beramal soleh, Allah tidak mengkasih dia pahala sama sekali. Maka Allah berfirman, faqala azza wa jalla, izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum hal tajiduna minhum jazaa. Pergilah kamu itu kepada orang yang dulu kamu itu riakan, ya, amal-amal soleh kamu itu. Kemudian kamu minta pahala kepada mereka, dapat enggak pahala? Enggak dapat, karena pahala itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terus syirik besar juga menghancurkan keimanan kita, okay? Syirik kecil juga demikian, riya itu menghancurkan amal-amal soleh kita. Sehingga kalau ada orang beriman kemudian dia itu melakukan ibadah, sholatnya ajeg istiqomah 5 waktu, okay? Puasa Ramadan juga ajeg, ibadah haji juga melaksanakan, ibadah umroh ben wulan misalkan, normal ya, banyak amal soleh, tapi ternyata dia masih istiqomah dengan kesyirikannya. Apa kata Allah? La yahbatonna amaluka, maka semua amal-amal yang kamu kerjakan di dunia itu terhapus semuanya, ya. Itu jamaah rahimakumullah. Makanya iman ini jangan sampai kita hancurkan dengan kesyirikan, kekufuran, ya, kemudian juga aridah, itu kemurtatan dan sebagainya. Hati-hati, karena iman ini modal utama kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lihat lagi, ya.
Ada sahabat Nabi ya, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan ya, yang bila aku kerjakan sudah mencukupi semuanya. Jadi satu amalan kalau dikerjakan sudah mencukupi semuanya. Apa kata Rasulullah? Kul amantu billah sumastaqim. Oh jamaah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Ajab ya. Sebenarnya istiqomah itu tidak hanya sekedar ajab. Kalau kita mengambil dari sisi bahasa, istiqomah itu berasal dari kata koma yakumu, berdiri. Berdiri ini adalah kata kerja pasif, saya berdiri, nggak perlu objek ya. Kemudian ditambah dengan alif, sin dan ta. Jadi istaqoma yastaqimu, alif, sin dan ta. Ini untuk ilmu balaghah, untuk melipat gandakan. Artosipun menjadi kata kerja aktif seperti ghafaro, ampunan, itu pasif, ditambah dengan alif, sin dan ta menjadi istaghfaro yastaghfiru, meminta ampun, menjadi kata kerja aktif, butuh objek. Nah, sama dengan istiqomah menjadi kata kerja aktif. Artosipun orang yang istiqomah itu adalah orang yang aktif dalam kebaikan ya, nggak pasif tapi aktif dalam kebaikan. Dan istiqomah itu berat jamaah, berat. Kalau gur ajib tok gampang, awakmu kok subuh masih jam 5 sih, gak tahu jam 4 istiqomah, ajik jam 5 loh, nah, jam 6 istiqomah ya. Kamu gak tahu ketok ngono ngaji istiqomah nang omah ngelamut anak bojo, nah enggak ya. Jadi dia aktif dalam kebaikan, makanya istiqomah itu berat jamaah. Rasul pun juga merasa berat ketika turun ayat tentang istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq itu mendatangi kanjeng Nabi, ya Rasulullah, qad sayabatka sya'ruka. Itu kanjeng Nabi, sudah ketinggalan rambut ubane panjenengan. Padahal ubane kanjeng Nabi berapa jumlahnya kemarin? 20. Jadi rambut dan jenggotnya Rasulullah itu ubahnya tidak lebih dari 20 helai rambut. Itu udah kelihatan apa meneh awak-awak niki sing akeh ubane. Jadi mertuanya ngomong, "Ya Rasulullah, yang menantuku kok sudah kelihatan ubane panjenengan." Para sahabat juga berkomentar seperti itu. Apa kata Rasulullah? Sayabatni Hud wa akhwatuha. Ini uban ini muncul karena turun surat Hud dan teman-temannya. Apa turunnya? Tentang istiqomah. Ya. Mana itu? Tentang istiqomah. Jadi istiqomah itu berat sehingga kemudian Rasulullah sampai berubah. Termasuk juga dalam surat Fusilat. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah sumas taqamu. Ya, istiqomah berat jamaah. Dados kalau hari ini jangan banyak ubahnya, berarti banyak istiqomah itu kan ya. Bagaimana yang ikuti. Nah, jadi iman itu ya jangan sampai lepas lagi. Karena orang itu atau kita ini bersyukur jamaah. Kalau orang tua kita ini beriman, kita juga beriman. Tapi itu tidak menjamin. Masih banyak orang-orang itu ya, orang tuanya beriman tapi belum tentu anak-anaknya itu beriman ya. Makanya saya bacakan salah satu syarah dari Syekh bin Baz berkaitan dengan iman sebagai passwordnya ini ya. Tadi saya screenshot. Nah ini, jadi ada hadis wa hadisun Syuaib bahwa Rasul bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqal dzarratin min iman. Nanti akan keluar dari api neraka orang yang meskipun sisa imannya tinggal sebesar biji atom. Dijelaskan di sini, fa'alima annahu man kana ma'ahu minal iman aqallu qalil ya. Maka diketahui bahwasanya
meskipun bersama dia itu tinggal imannya tinggal sedikit, ya, maka disebutkan lam yakhlud finnar, maka dia tidak akan kekal di neraka. Wa in kana mahu kabir minan nifaq atau minaz zunub fa huwa yu'adzibu finnar ala qadri ma ma'ahu min zalika. Walaupun dia itu punya, ya, banyak dosa, banyak kemunafikan, ya, tetapi dia diazab neraka sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Summa yukhraju minan, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Terus iman ini jamaah yang akan menjamin dia tidak akan kekal di neraka. Namun sebaliknya, kalau imannya sudah bercampur dengan kesyirikan, nah itu. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah Allah sebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kesyirikan, ya, murtad itu khalidina fiha, ya. Kemudian innalladzina amanu wa amilus solihati, gimana? Ya, mereka akan mendapat surga, ya, dan dikatakan ulaika hum khairul bariyah, itu tempat-tempat yang paling baik. Maka jamaah, mari kita jaga iman kita jangan sampai lepas, ya. Di Mojokerto ini ada satu kampung di Jatirejo namanya Kampung Mu'alaf. Itu orangnya rata-rata minoritas, karena orang-orang yang kalangan menengah ke bawah itu, ya, itu sangat riskan, ya, keimanannya itu digoyah. Rasul sudah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, seolah-olah kefakiran itu, ya, mudah menjadi kekufuran, ya. Di KI Indomie, di KI macam-macam, bisa pindah agama dan sebagainya, ya. Ini di kampung saya juga ada keluarga minoritas, satu keluarga, ya, pokoknya minggu yang gereja kehidupannya dijamin, ya sudah, ya. Sehingga ketika orang tuanya mati, ini anaknya, ya, rabi dengan laki-laki dari gedek masuk Islam, anaknya masuk Islam. Ini keluarganya Kristen semuanya. Nah, suatu ketika ibunya mati, ibunya ini mati, ya, ditahlili jamaah, ya. Saya dikasih undangan, loh, tak celuk arek, Mas, sambil lu ya apa sih, ibu sampai mertua sampai lu Kristen, lah apa kok ditahlili? Mboten asal Ustaz, yo gak oleh. Wis kadung Ustaz undang-undang Ustaz, ya. Ya wis, jangan diulangi lagi, nggak boleh, ya. Jadi karena tidak tahuan, maka jamaah bersyukurlah kita kalau hari ini masih ada iman dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan keimanan dan menutup kita dalam keadaan keimanan. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qali hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.